pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat, Pak. Baik dan sehat. Oke. Sehat semua. Sehat. Pak. Kita dulu absen ya. Iya, Pak. Ide Sumate. Hadir Pak. Kauja Boru Rambe. Hadir, Pak. Atisan. Delegule. Hadir Pak. Anak. Terendam. Sebelum kita melalui pada hari ini dan tubuh kita semua dia dalam kita oleh siswa ditolak kepada Baik teman-teman, kita berdoa sesuai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya, Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Raja adil makmur sentosa. Pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita anak-anak, saya persilakan kepada anak kami untuk membacakan dulu pelajaran kita semalam selama 3 menit. Kepada anak kami diberikan waktu. Ya, Pak. Sudah selesai anak. Pak. Sekarang kita masuk, yaitu tema kita hari ini adalah tema 1, yaitu organ tubuh hewan dan manusia. Temanya dan temanya organ hewan. Kita sebagai manusia anak, kita adalah sebagai makhluk sosial, yang artinya kita ini tidak hidup hanya sendirian, tapi memerlukan pertolongan orang lain. Yang mana kita tidak lepas dari dasar negara kita, yaitu apa negara kita anak? Pancasila. Pancasila Pak. Bila
dan sebagai lambang negara kita, burung Garuda, burung Burung Garuda. Garuda, di dalam pulau negara itu terdapat 5 setelah iya Nana, iya Pak, Ya Pak. tapi setiap lambang itu mempunyai makna tersendiri. Itu dalam negara kita tadi yaitu Pancasila. yang pusatnya adalah Esa, ketuhanan yang itu dilakukan di bisa di dalam ruang bintang itu mempunyai nilai dan makna, yaitu salah satunya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Artinya, kita ini adalah mempunyai iman, tapi sesuai dengan agama kita yang kita anut. Kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya anak-anak, kita ini jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita terima, kita itu adalah hanya kepada kita. Berikut nilainya adalah artinya di sini anak-anak, nanti anak-anak kami kalau pulang ke rumah ada yang berlainan agama kita. Contohnya yang lain sedang beribadah karena lain agama kita, tapi tidak kita sebagai anak-anak di situ membuat keributan karena tidak sesuai dengan agama kita. Itu tidak bagus anak-anak. Ya Pak. Itu yang makanya ditujukan di sini anak-anak, kita harus menghargai agama orang Ya Pak. Lain. Lain. Kita saling menghormati ya Pak. Gitu Pak. iya. Walaupun kita berbeda agama ya kan Pak. Kita tetap Iya. saling menghormati ya Pak. Iya anak-anak. Begitu nanti Gitu ya, kalau Pak. pulang ke rumah, Iya Pak. sudah saya katakan tadi, kalau ada agama yang berbeda dengan kita, punya ibadah, kita harus tetap itu. Kalau ada teman kita yang itu, menghargai agama kita yang berbeda dengan agama kita. Iya Pak. Berikut, jangan kita memaksakan anak-anak kita. Saya ini hanya contoh anak-anak ya. Iya Pak. Saya Nasrani. Kalau ada teman saya, itu saya paksakan supaya dia juga ikut Nasrani. Itu tidak bisa anak-anak. Nggak boleh ya kan Pak. Nggak boleh ya Pak. Ini juga sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29. Itu adalah kebebasan memilih agama. Iya. Dan ini juga berkaitan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa ini. Artinya tidak memaksakan agama kepada orang lain. Berikut anak-anak, rajin beribadah. Anak-anak yang baik itu rajin beribadah, artinya belum memulai kegiatan aktivitas atau pekerjaan dan kegiatan harus
doa. Itu tadi adalah dilambangkan oleh bintang, yaitu sila ketuhanan Maha Esa. Yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah, Itu adalah dilambangkan dengan rantai. Yang sebagai nilainya di situ atau maknanya adalah pertama, saling membantu dan menolong orang lain. Sudah saya katakan tadi pada pembukaan pelajaran kita bahwa kita ini adalah sebagai makhluk sosial, harus membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ini sesuai dengan sila kedua. Kalau sudah kita melakukan membantu orang lain adalah sudah kita melakukan sila kedua tadi yang dilambangkan dengan rantai. Kedua, tidak membedakan teman untuk bergaul. Artinya anak kita banyak, tapi ini beragam-agam, agama, tapi jangan beda-bedakan anak. Agamanya pun apapun agamanya, sukunya pun berbeda-beda, tapi itu tidak bisa kalau kita bedakan. Tidak bisa itu anak-anak. Jangan beda-bedakan. Iya, nggak boleh ya kan Pak? Nggak boleh kita beda-bedakan ya Pak. Tidak bisa anak-anak. Kenapa Pak nggak boleh beda-bedakan Pak? Itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil. Itu tidak adil anak-anak. Iya Pak, iya. Betul. Itu tidak adil. Artinya kita ini jangan beda-bedakan, dia suku ini, dia agama lain, saya tidak mau bergaul sama dia. Iya. Itu tidak bagus anak-anak. Iya Pak. berarti kalau ada yang membeda-bedakan itu Pak, bisa kita tegur mereka. Itu bisa kita kasih saran. Iya. Melalui pelajaran ini nak itu sudah bagus. Iya. Ini tidak sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang beradab. Iya Pak. Di situ dikatakan bahwa jangan membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang selanjutnya anak bersikap sopan kepada orang tua. Itu adalah nilai sila kedua saja ini. Artinya anak-anak kami jangan coba-coba melawan orang tua di rumah. Itu tidak bagus. Itu tidak bagus anak-anak. Berdosa kan Pak? Dosa itu. Kalau melawan orang tua itu dosa. Dan ini juga tidak sesuai dengan sila kedua. Artinya kita itu harus selalu menurut kepada orang tua. Nanti anak kami pulang ke rumah, disuruh nanti orang tua, ayo nak, ambil ini, tapi anak-anak kami tidak mau, itu tidak bagus, itu dosa. Berikut, saling mencintai sesama manusia. Artinya anak-anak kita ini adalah makhluk sosial, harus saling mencintai sesama kita. Kita harus mencintai, artinya mengasihi. Kita harus mengasihi sesama kita. Berikut, menjenguk teman dan seandainya berada dalam keadaan sakit. Itu suatu nilai, salah satu makna dari sila kedua. Artinya seandainya teman kita dengar anak-anak, contohnya anak-anak kami, ada anak-anak kami, teman anak-anak kami di kelas ini, seandainya didengar kalau kita absen sudah sakit, kita menjenguk. Kita menjenguk di sana, itu adalah sesuai dengan sikap nilai sila kedua. Berikut anak-anak, yaitu sila ketiga. Ya. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Yang dilambangkan oleh pohon beringin. Beringin. Itu dilambangkan oleh pohon beringin. Nilainya adalah salah satu adalah cinta tanah air dan bangsa.
Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mencintai tanah air dan bangsa. Harusan kita semalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan itu sudah kita merasa bangga di situ. Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana cara kita mencintai tanah air dan bangsa? Adalah salah satunya adalah menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu nilai sila ketiga ini. Kenapa kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Sekarang kita sudah bebas dari penjajahan. Kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kita dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Dan dengan kesempatan yang singkatnya oleh Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, bahwa kita adalah bebas dari penjajahan. Makanya kita itu adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Mulai saat itulah bendera merah putih bisa dikibarkan. Berikut, mencintai dan bangga menggunakan buatan Indonesia. Kadang-kadang sekarang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia lebih suka dia produk negara lain, tapi dia kurang suka produk negaranya sendiri. Itu harus kita hargai. Itu sebagai produk bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak mempelajari kesenian dari daerah lain. Kita harus juga mempelajari kesenian, seni apa di habis itu gotong royong atau kerja bakti. Kita harus bergotong royong, kerja bakti. Itu adalah menambahkan sila ketiga. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Makanya setiap hari Senin dikibarkan bendera, dan anak-anak kami di situ harus patuh mengikuti upacara. Jangan nanti sedang kenaikan bendera, anak-anak kami nengok ke kiri, nengok ke kanan, itu tidak bagus. Tapi harus kita mengikuti upacara itu dalam secara hikmat. Selanjutnya bermain dengan rukun bersama teman. Artinya anak-anak sekarang jangan suka berkelahi sama teman. Itu harus bergaul dengan rukun. Itu ciri sila ketiga. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada, Pak. Iya. Kenapa dijadikan burung Garuda itu lambang negara kita, Pak? Burung Garuda itu dijadikan sebagai lambang negara kita karena di dalam burung Garuda itu terdapat semua makna kemerdekaan negara Indonesia. Itu, Pak. Mulai dari bulu lehernya 19, mulai dari bulu sayapnya 45, bulu ekornya 8. Itulah sebabnya bulu Garuda itu dipilih sebagai lambang negara Indonesia. Itu lambang kemerdekaan negara kita, Pak, ya? Apa? Bulu ekornya tadi 17. Ekornya tadi 19. Dan bulu ekornya itu 8. Sayapnya 45. Sayapnya 45. Bulu lehernya? Bulu lehernya 17. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Makanya 17, 8 Iya. ya. Dan di dalam kitab burung Garuda itu ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Artinya di situ
walaupun kita beragam-ragam suku, beragam-ragam agama, tapi hanya kita tetap satu jua, yaitu NKRI. Kita lanjutkan anak, yaitu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Itu mempunyai makna yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain, anak-anak. Contohnya anak-anak kami di sini rapat, jangan kamu itu bertahan pada pendapat. Anak juga nanti balik ke kampung anak-anak kami nanti jadi pemimpin, jadi kepala desa, tapi nanti saya kepala desa tapi pendapat saya harus ikut. Itu tidak bagus itu anak. Itu tidak sesuai dengan sila keempat. Berikut tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Artinya pendapat kita memaksakan kepada orang lain supaya diikuti. Itu tidak bisa itu. Itu tidak sesuai dengan sila keempat. Menerima hasil musyawarah. Artinya kalau Oh enggak, macet-macet ini. Itu harus kita menerima dengan lapang dada. Artinya hasil musyawarah itu harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama. Kadang-kadang anak-anak di kampung-kampung ini mengutamakan kepentingan pribadinya. Itu tidak bagus itu anak-anak. Yang bagus sekarang adalah mengutamakan kepentingan bersama. Itu artinya, contohnya memilih ketua kelas. Itu adalah harus melalui musyawarah bersama. Sila kelima dengan yang mana nilainya pertama adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ini terkaitan dengan sila pertama tadi. Artinya, kita sebagai makhluk sosial, ini adalah kita harus suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kepada fakir miskin, kepada yatim piatu. Itu adalah salah satu nilai sila kelima. Berikut menghormati hak-hak orang lain. Artinya, apa hak orang lain atau sesuatu yang sudah dia terima itu harus kita hargai. Jangan kita dengki di situ. Itu harus kita hargai. Berikut tidak boros dan suka menabung. Nah, ini anak-anak kami mulai dari kecil ini belajarlah menabung. Jangan boros terus. Iya Pak. Tapi saya tukang jajan loh Pak. Itu tidak bagus nak. Saya Pak. Makanya mulai sekarang jangan boros.
itu saya tidak es sesuai dengan krim, sila Pak. kelima. Di sini dikatakan melalui nilai sila kelima ini jangan boros, tapi berupaya untuk Menabung. menabung. Tapi bolehlah sedikit awak jajankan kan Pak, separuh ditabung kan Pak. Iya, bisa Iya. sedikit setaruh Iya. dipakai Iya. dan separuh ditabung. Iya. Jangan habis-habiskan semua. Iya, kalau semua Iya. memang nggak boleh memang. Mama pun melarang Pak. Tapi kalau separuh pula Pak, ya kepingin orang jajan atau nggak jajan. Iya. Makanya di sini nilai sila kelima di sini dikatakan tidak boros dan suka menabung. Tapi anak-anak bilang tadi, kalau contohnya 2.000, kita beli jajan 1.000. Iya, Artinya kita menabung separuh. 1.000. 1.000. Iya, Pak. Itu bagus. Mulai besok, ini anak-anak ini lakukan. Iya Pak. Ini penting ini. Berikut, menghormati hak karya yang dibuat orang lain. Ini termasuk seni ini. Yang mana ini pokoknya ada buatan orang lain, dibuat pokoknya dilukis. Jangan terkesan. Kita harus Hargai. itu adalah merupakan nilai-nilai dari sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Berikut anak-anak, berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Artinya kita berbuat baik dan selalu bergotong royong. Artinya jangan menyendiri. Kita ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Kita adalah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara kita Indonesia adalah terdiri dari 34 provinsi. Iya Pak, Dimana? sesuai menurut tulisan yang ada di bawah lambang negara kita ya. Iya, Bhinneka di Tunggal mana negara kita ini adalah terdiri dari daratan dan Lautan. lautan. Negara kita daratannya, lautannya dua. Makanya ada pertanyaan Pak. iya Pak, iya nak. Nah, kenapa sering saya lihat juga Pak, ada anak-anak yang tidak suka bergotong royong, tidak suka bekerja sama dengan temannya. Apakah tidak bertentangan dengan dasar negara kita itu? Jangan nak, makanya tadi saya terangkan tadi. Di sini katakan tadi pada sila kelima, berbuat baik dan saling bergotong royong. Kita tidak bagus itu anak-anak. Tetapi anak ini Pak sering suka ganggu temannya. Jangan. Makanya sekarang anak-anak setelah mendengarkan nilai-nilai sila-sila Pancasila ini dari sila pertama sampai kelima, dan yang mana tadi di situ dikatakan berbuat baik dan saling bergotong royong, jangan merendahkan teman untuk bergaul, menghormati hak orang lain, itu semuanya kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Atisa dulu ada pertanyaan? Bagi orang deh ada pertanyaan nak? Udah ngerti kok Pak saya.
Udah berminat? Dah. Untuk itu anak-anak, ada soal di sini PD dan saya bagikan kepada anak-anak dan besok dikumpulkan. Oh, PR Dengar kita, itu? Pak. PR, Pak. PR. Oh, iyalah, Iya, Pak. PR. PR, Pak. Ini jangan lupa ya, Iya, Iya Pak. Pak. itu besok dikumpulkan oleh ketua kelas, yaitu kelas. Baik Pak. Dikasih sama Lasi aja kalau udah siap besok ya PR-nya ya, Pak. Iya, biar ketua kelas nanti yang memberikan kepada saya. Iya, Pak. Bagaimana kalau ada yang tidak kasih Pak? Apa? Yang tidak kasih, yang belum siap. Yang nggak siap, Pak. Yang nggak siap. Yang tidak siap. Iya. Iya. Makanya dikasih kesempatan ini satu malam anak-anak ini harus disiapkan. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, Oke, Pak. sampai di situ saja pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari nilai-nilai sila-sila pertama sampai sila kelima, itu adalah harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seandainya pulang nanti, hati-hati di jalan, di rumahnya, pas dengan seperti kita, orang tua, dan kita orang tua bahwa ada PR sama kami. Iya, Pak. Iya Pak. Ini harus ada pendekatan kepada orang tua anak-anak. Iya, Pak. Kalau anak-anak kami yang tidak tahu, minta tolong sama abang, sama kakak, sama orang tua di rumah. Dan besok dikumpulkan melalui ketua kelas. Iya, Pak. Iya Pak. Sebelum kita pulang, Ya. mari kita bernyanyi yang dipimpin Moro Fauzia. Salah satu lagu wajib. Lagu apa kita? Kawan-kawan. Lagu apa kita, Lase? Kopi saya bulat Bu. Kopi saya bulat. Ya. Ayo kawan-kawan, kita nyanyi Topi Saya Bulat. 1, 2, 3. Topi saya bulat. Bulat Topi saya kalah sudah bulat. Bukan topi saya. Udah, Pak. Terima kasih anak-anak. Iya, Pak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh siapa tadi yang sudah anak-anak? Lasi aja lah, Pak. Lasi aja. Lasi lagi. Oleh Ide Semlase. Ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sampai di situ saja pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Ya, Pak. Dan hati-hati di jalan dan selamat siang. Selamat siang, Siang, Pak. Pak.